Memasuki akhir tahun 2024, perang Rusia-Ukraina kian semakin membara dengan saling balas serangan rudal dan drone tempur. Peningkatan konflik kedua negara ini terlihat di saat Rusia telah kembali berhasil menembak jatuh sebuah pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon Angkatan Udara Ukraina di wilayah Zaporizhia. Menurut sumber media TASS yang kami kutip pada 28 Desember 2024, pesawat jet tempur F-16 Angkatan Udara Ukraina yang merupakan salah satu alutsista buatan Amerika Serikat tersebut ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Moskow saat bersiap meluncurkan serangan rudal ke wilayah Rusia. Menurut Vladimir Rogov, Wakil Ketua Dewan Koordinasi Rusia untuk Integrasi Wilayah Baru, pesawat F-16 berada di posisi untuk meluncurkan serangan rudal di wilayah tersebut dan kemudian ditembak jatuh. Hingga berita penyerangan terhadap pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon Ukraina disiarkan, Kiev belum berkomentar. Selain itu, menurut media TASS, usai Rusia mengeliminasi pesawat jet tempur F-16 pada hari Kamis kemarin, Ukraina diperkirakan telah kehilangan 2 unit pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon. Selang beberapa pekan lalu, Rusia juga telah berhasil menembak jatuh sebuah pesawat jet tempur. Adapun pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon Ukraina pertama kali ditembak jatuh di tengah rentetan serangan rudal Rusia, yaitu pada bulan Agustus lalu, dan menewaskan pilot terkenal Angkatan Udara Ukraina, Oleksiy Mez. Namun menurut militer Ukraina saat itu, ia mengklaim penyebab jatuhnya pesawat jet tempur F-16 tersebut bukan akibat langsung dari serangan rudal Rusia. Dan disebutkan pula bahwa pilot Oleksiy Mez saat itu berhasil menghancurkan 3 rudal jelajah dan 1 pesawat nirawak dalam serangan besar-besaran tersebut. Sementara di sisi lain, hingga kini pengiriman pesawat jet tempur F-16 Barat ke Ukraina kabarnya telah ditunda dan dilaporkan harus menunggu lebih lama dari yang diharapkan untuk jet tempur F-16 Belgia yang dijanjikan, yang awalnya dijadwalkan tiba pada akhir tahun ini. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya pada bulan Mei, Ukraina dan Belgia menandatangani perjanjian keamanan yang mencakup penyediaan 30 unit pesawat jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat. Saat itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan harapan bahwa gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2024. Sementara di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 28 Desember, selain serangan Rusia yang berhasil mengeliminasi pesawat jet tempur F-16 Ukraina, sebelumnya Rusia juga dikabarkan telah melancarkan gelombang serangan balasan rudal, di mana militer Rusia kembali dikabarkan berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina. Serangan ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada pertengahan Desember ini. Namun selain itu, menurut informasi militer terkait, selain berhasil menjatuhkan pesawat jet tempur MiG-29 dan pesawat jet tempur F-16 Angkatan Udara Ukraina, pasukan Rusia juga dikabarkan berhasil menghancurkan 8 unit peluncur roket ganda HIMARS dan beberapa target darat lainnya yang menyebabkan kerusakan parah. Adapun informasi pertahanan udara Rusia yang berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 dan F-16 milik Angkatan Udara Ukraina, 8 peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 116 kendaraan udara tak berawak, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan mengutip dari media TASS pada 28 Desember. Sementara di sisi lain, selain serangan Rusia terhadap pesawat jet tempur F-16 Angkatan Udara Ukraina, Rusia juga telah melancarkan serangan rudal balistik dan drone tempur ke wilayah Ukraina di hari perayaan Natal. Hal itu sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menyebut bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bertindak tidak manusiawi setelah Moskow menyerang Kiev pada hari Natal. Sementara itu, adapun serangan rudal dan pesawat nirawak Rusia ini
menargetkan infrastruktur energi penting Ukraina dengan melibatkan kurang lebih 184 rudal dan pesawat nirawak sebagai balasan dari gelombang serangan rudal ATACMS dan drone Ukraina yang sebelumnya telah menargetkan gedung-gedung dan beberapa infrastruktur penting Rusia lainnya. Serangan terbaru Rusia ini melibatkan lebih dari 70 rudal, termasuk rudal balistik, dan lebih dari 100 unit pesawat nirawak serang. Sementara menurut militer Ukraina, mereka mengklaim jika telah berhasil menjatuhkan sebanyak 58 rudal dan beberapa rudal lainnya dianggap meleset dari targetnya. Adapun serangan udara Rusia ini dideteksi dari beberapa wilayah yang kemudian diikuti oleh laporan Angkatan Udara Ukraina bahwa Rusia juga telah meluncurkan rudal jelajah dari wilayah Laut Hitam. Sementara itu, usai serangan rudal dan drone ke Ukraina, Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengonfirmasi bahwa mereka memang telah melakukan serangan yang menargetkan infrastruktur energi penting Ukraina. Namun usai serangan rudal balistik dan drone Rusia tersebut, Duta Besar Amerika Serikat untuk Ukraina, yaitu Brigadier Brin, dengan agak muram menggambarkan bahwa serangan 184 rudal dan drone itu sebagai hadiah Natal Rusia untuk Ukraina. Selain itu, Brin juga menuduh Vladimir Putin menargetkan keluarga Ukraina yang merayakan Natal di rumah mereka dan infrastruktur energi yang membuat mereka tetap hangat. Sementara Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyebut serangan Rusia ke kota-kota dan infrastruktur energi Ukraina keterlaluan. Bahkan Presiden Joe Biden mengatakan jika Amerika Serikat akan mengerahkan Departemen Pertahanannya untuk melanjutkan lonjakan pengiriman senjata ke Ukraina. Dan Amerika Serikat akan terus bekerja tanpa lelah untuk memperkuat posisi Ukraina dalam pertahanannya melawan pasukan Rusia. Selain Amerika Serikat, Inggris juga turut mengutuk serangan Rusia tersebut. Menurut Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, yang memberikan penghormatan kepada ketahanan rakyat Ukraina dan kepemimpinan Presiden Zelensky dalam menghadapi serangan pesawat nirawak dan rudal lebih lanjut dari mesin perang Vladimir Putin yang berdarah dan brutal tanpa henti, bahkan di hari Natal. Pada kesempatan yang sama, Inggris juga turut mendukung dan akan terus memperkuat pertahanan Ukraina dengan akan menggandakan tekad mereka untuk menempatkan Ukraina pada posisi sekuat mungkin guna mengakhiri agresi ilegal Rusia di wilayah Ukraina. Sembari mengatakan bahwa pikiran kami bersama rakyat Ukraina, kami akan berdiri bersama mereka pada hari ini, ujar Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.